Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang belum pernah saya bahas lagi selama beberapa bulan yang lalu, ya, salah satu ponzi juga, ya, tapi sudah jarang terdengar kabar beritanya, dan kali ini kita akan membahas tentang FIN888. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Saksikan FIN888. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang FIN888 dan saya akan membahas kembali bagaimana update tentang FIN. Nah, sebelum saya membahas update tentang FIN, marilah kita lihat dulu berita terbaru tentang DNA Pro. Jadi kita lihat di sini yang pertama, akun dari Lambetura, Stefan DNA Pro diburu Mabes Polri. Bagaimana nasib uang sekopor dan pembelian mobil? Jadi Lambetura. Jadi perlu kalian ketahui bahwa Stefan ini adalah founder dari Octopus, ya, founder dari Octopus. Octopus itu adalah salah satu tim besar di DNA Pro dan dia dilaporkan walaupun dia bukan owner dari DNA Pro, tetapi dia adalah salah satu founder leader besar. Dia adalah salah satu leader besar. Dan ternyata dia juga dilaporkan. Dan konon katanya dia sudah diamankan di Barreskrim. Ya, katanya dia sudah diamankan. Ya, sampai video ini dibuat. Oke, kemudian kita lanjut yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu dari ATG, ya. Yaitu dari ATG, anggota APLI sekaligus pemilik perusahaan robot trading ATG ATC, Dinar Wahyu Kenso, resmi dilaporkan. Ya, jadi anggota APLI, jadi walaupun dia APLI dan pemilik perusahaan ATG ATC, tetapi ternyata dia juga sudah resmi dilaporkan. Nanti kita akan lihat perkembangan kasusnya seperti apa. Jadi begini, saya mau menekankan sebelum saya menjelaskan soal FIN bahwa walaupun dia memegang jabatan tinggi sekalipun, itu tetap kalau memang misalnya dia menyalahi aturan dan dia melanggar hukum, itu tidak mengenal jabatan tinggi. Jadi Anda pun sekalian berhak menuntut uang Anda kembali dengan cara melaporkan upline Anda. Dan begitu pula DNA Pro. DNA Pro sendiri kita tahu bahwa ada yang orang sekaligus direkturnya. Ya, jadi ada yang sekaligus sebagai direktur yaitu Daniel AB dan Daniel C, di mana sampai saat ini juga dia sudah dilaporkan, tetapi mungkin belum, ya, mungkin belum. Oke, jadi sampai saat ini masih leadernya dan sudah ada 4 orang kemarin yang ditahan, ya, Anda bisa lihat sendiri beritanya. Dan yang terakhir ini yang tadi yang saya sampaikan yaitu Stephen, ya, Stephen pun sudah dicari oleh Barreskrim dan katanya sudah diamankan, ya. Jadi ini saya sengaja memberikan 2 berita ini, ya. Tujuannya apa? Supaya dari 2 berita ini membuktikan bahwa jika Anda memang melaporkan, maka besar kemungkinan uang Anda bisa balik. Ya. Walaupun itu bukan owner sekalipun. Kalau Anda melaporkan leader Anda, besar kemungkinan uang Anda bisa balik. Nah, sekarang kita akan bahas FIN888 yang konon katanya kabarnya jarang sekali beredar. Oke, mari kita lihat video berikut ini. Oke, halo teman-teman, nama saya Peter. Saya akan jelaskan ya bagaimana Twin Turbo Hedging bekerja. Ini perlu 4 slide dan Anda mesti melihat semuanya. Baik, sekarang ya, kita mulai dengan yang namanya single A method. Nah, di kasus ini kita anggap pasar naik. Oke. Jadi untuk invest ya minimal modal 1.500. Nah, di rekening A, ya, dibagi 2 rekening ya. Rekening A, itu uang kita 1.000. Rekening 1.000 ya. Berarti sisa ada 500 betul ya. Nah, di rekening B, itu ada sisa uang kita 500. Nah, untuk hedging, kita perlu uang sama. 1.000. Karena kita mau buy and sell. Nah, karena kurang 500, maka perusahaan pinjamin. Jadi ini uang pinjaman ya. Nah, sekarang udah sama ya. Jadi, rekening A 1.000, rekening B 1.000. Nah, di A ini ya, di setting, take profit 100%. Artinya, kalau kecapai, 1.000 menjadi 2.000. Tapi kalau kena stop loss, 50%. Kena stop loss, sisa uang tinggal 500. Nah,
Di rekening A itu ada real trading. Ini penting ya, real trading. Yang di B, dia punya TP 50%, stop loss 100%. Tapi rekening B ini ya, itu tidak dimainkan real. Ini hanya catatan. Oke, jadi uangnya itu ada di perusahaan. Nah, itu tadi adalah video rekam jejak yang tidak terbantahkan bahwa ternyata salah satu leader besar dari Fin888 itu pernah menjalani bisnis Ponzi, ya, yaitu GCG. Nah, kalau Anda tidak tahu GCG itu adalah salah satu bisnis Ponzi terbesar yang akhirnya scam, ya, yang orang sebut GCG Asia. Anda bisa searching sendiri, dan ternyata founder dari Fin888 itu pernah berada di Ponzi tersebut. Dan itu adalah rekam jejak yang tidak terbantahkan, yang Anda bisa lihat sendiri buktinya. Jadi ingat, kalau misalnya memang Anda mau memasuki suatu multilevel tertentu, pelajari dulu rekam jejaknya. Jika memang dia sudah pernah menekuni bisnis Ponzi, ya Anda harus berhati-hati selanjutnya. Ya, jadi itu adalah rekam jejak yang tidak terbantahkan karena dia sendiri sudah pernah memasuki Ponzi yang bernama GCG, ya, dan pernah memasarkannya. Oke? Good luck. Ingat, di Fin888 nomor 1 adalah keamanan dana investor. Tadi hasil nomor 2. Jika Anda maunya hasil gede dan nggak peduli soal keamanan dana, oke, mungkin Anda nggak cocok di Fin. Oke, thank you semua. Enjoy this video. Oke, bagaimana menurut kalian tentang video tadi? Nomor 1 adalah keamanan dana. Nah, sekarang buktikan dong nomor 1 keamanan dana. Keamanan dananya seperti apa sekarang? Ya, mari kita lihat update selanjutnya. Oke, sobat traders, ini adalah berita tanggal 23 Januari, ya. Tanggal 23 Januari bisa kita lihat sendiri dari grup Fin888 RTI, ya. Hai teman-teman, saya mohon maaf atas kejadian yang terjadi atas saham trade. Kejadian ini benar-benar di luar perkiraan siapapun, juga termasuk Sam sendiri. Saya juga sangat berterima kasih atas support dari teman-teman dan para member yang saat ini rela membantu memantau proses hukum yang sedang berjalan di Singapura. Saat ini Sam telah memilih PwC sebagai IGM, sudah merupakan langkah yang tepat, ya, katanya langkah yang tepat, ya, dan sangat positif buat investor. Oke, kita buktikan nanti sangat positifnya gimana. Kita berharap PwC akan segera disetujui oleh pengadilan Singapura dan IGM bisa segera bekerja melakukan tugasnya. Saya berjanji berusaha semaksimal mungkin untuk memantau segala proses yang sedang terjadi. Saya mohon support dan kesabaran dari para member dan teman-teman supaya saya diberi kesempatan untuk fokus hanya dalam masalah ini. Saya akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk dapat mengusahakan hak-hak kita. Sekali lagi, terima kasih untuk support dan kesabarannya. Kita semua berharap hasil akhir yang terbaik buat kita semua. Terima kasih, Peter Suvandri. Ya, itu berita tanggal 23 Januari. Nah, sekarang kita lihat berita di tanggal 27 Januari. Nah, ini menarik, 27 Januari. 27 Januari, saham trade akan stop. Ya, ingat, saham trade akan stop bekerja sama pada tanggal 31 Januari dengan MetaQuotes. Berarti saham trade sudah tidak bekerja sama dengan MetaQuotes. MetaQuotes sendiri itu adalah yang mempunyai MetaTrader 4. Silakan screenshot saldo di web saham trade karena di sana juga terlihat saldo MT4. Silakan coba pindahkan saldo dari Live Trading Wallet ke SamPay Wallet. Sepertinya saldo yang ada di Live Trading dapat kredit 20% tidak dapat dipindahkan ke SamPay Wallet. Ini hanya tindakan jaga-jaga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang diterminate adalah MT4 service. Tidak ada hubungan dengan saldo yang ada di Live Trading account. Selama SamPay Web ada, saldo akan tertera di web SamPay. Jadi selama SamPay Web ada, saldo akan tertera. Bagaimana kalau SamPay Web tidak ada? Ya, itu belum dibahas di sini. Saham trade tetap simpan rekor saldo investor yang di SamPay dan Live. Ya, jadi saham trade tetap simpan rekor saldo investor yang ada di SamPay dan Live. Jadi ini juga sangat-sangat menarik. Ya, ini juga sangat-sangat menarik karena dia sudah resmi memutuskan kerjasama dengan MT4. Jadi saham trade sekarang sudah tidak mempunyai
MT4. Oke, dan sekarang kita akan saksikan Zoom terbaru ya pada tanggal 2 Februari kemarin ya, pada tanggal 2 Februari kemarin yang sangat-sangat menarik. Oke, mari kita saksikan. Teman-teman ya, jadi Sam kasih tahu bahwa saat ini ya, yang dia tahu dia punya dana total 270 juta dolar. Tapi dia nggak kasih tahu detail berapa di bank ya, berapa di USDT. Dia ngomong, dia cuma ngomong summary-nya aja. Ini adalah pengakuan Sam dia punya affidavit yang dibacakan di pengadilan. Oke. Kemudian selain Sam, itu CID atau polisi juga dipanggil untuk testimoni. Nah, CID bilang bahwa mereka ya memfreeze atau menahan jumlah uang 167 juta. Oke, jadi ngomong itu tuh. Jadi CID bilang ada 167. Yang ketiga, Sam mengajukan IGM. IGM itu adalah pasangan tugas ya. Karena Sam nggak boleh kerja, ya dipilih PricewaterhouseCoopers (PwC). Dan berita bagusnya itu sudah disetujui oleh pengadilan. Jadi mulai Kamis besok ya, itu IGM akan mulai kerja. Yang keempat, kan banyak spekulasi bahwa Sam ditahan macam-macam kan? Ya, betul. Sam di Singapura dia nggak ditahan. Yang ditahan cuma paspornya. Ya, jadi Sam di rumah dan dia akan datang jika dipanggil. Ya, jadi ini ada summary dari yang pengadilan itu. Oke, ini pertama nih. Oke, next. Kemudian, waktu di persidangan, kita punya lawyer juga hadir. Dan lawyer kita ngomong di sidang. Kita minta agar IGM segera melacak dana nasabah. Ya, maksimum 30 hari, sudah bisa kasih laporan ke kita. Ingat ya, IGM itu orang luar ya. Gitu besok dia masuk kantor, itu totally blank. Dia nggak tahu apa-apa. No. Oke, kemudian dia mesti banyak tanya jawab ke dia punya staff. Bahkan dia juga akan mungkin tanya ke Sam sendiri supaya dia lebih paham bisnisnya itu apa. Jadi itu mereka perlu waktu untuk melacak semua itu. Jadi ya, lo kita minta dalam waktu 30 hari bisa kasih laporan. Uang itu ada di mana, berapa saja. Ya semua jelas. Misalnya ada dolar di bank apa, ada USD di mana, supaya jelas, oke? Kemudian kita juga minta ya agar polis asuransi Vinacom dan Falcon itu kita bisa dapat kopinya. Kenapa? Supaya kita punya lawyer bisa pelajari, kira-kira bisa nggak nanti kita pakai untuk klaim asuransi. Jadi kita perlu dua hal ini yang penting nih, oke? Oke, jadi gini. Nanti ya, setelah IGM kerja, kan mereka akan melacak dong dana nasabah. Ada 3 kemungkinan nih, ada 3. Yang pertama, dana 100% utuh. Oke, kalau itu nggak masalah ya, semua akan dapat masing-masing punya dana, selesai. Kedua, dana cuma ada 270 juta, sesuai yang Sam ngomong. Oke, kalau 270, maka perkiraan kita itu dana kurang. Oke, kemudian gimana cara baginya? Yang ketiga, yaitu dana nggak ada. Tapi dana nggak ada, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena CID udah confirm uangnya ada. Jadi nomor 3, itu nggak mungkin. Dia tinggal 2 aja, full, atau cuma segitu yang Sam ngomong. Oke, kita anggaplah yang terjadi yang nomor 2, yaitu dana cuma 270. Kan tanya saya, Pak Peter, kira-kira dana di feed ada berapa? Saya ingatnya, waktu Oktober 2021, waktu itu ya, sebelum kita pindah ke Vinacom, saya sempat lihat, dana feed itu ada sekitar 200 juta dolar. Itu Oktober ya. Jadi kalau kita ngomong ke Desember ya, pasti ada penambahan. Nah, dari kita aja, feed itu ada 2 juta lebih. Nah, teman-teman Singapura, mereka bilang mereka ada 100 juta. Belum lagi yang lain, oke? Masih ada yang lain ya. Contoh, dari yang grup lain itu masih banyak. Jadi diperkirakan, kalau saya ngomong 270, itu kurang. Oke? Lalu gimana cara baginya? Mungkin pertama ya, IGM bisa kasih solusi. Oke, pokoknya semua dibagi rata. Itu cara pertama. Coba kalau bagi rata, rasanya nggak fair. Kenapa? Karena banyak teman-teman ikut feed udah setahun lebih. Berarti udah untung, bahkan udah bayar modal bahkan udah untung kan. Jadi kalau udah bayar modal untung, masa sih masih dapat bagian? Kayaknya nggak fair ya. Ya mungkin nanti ya, kita bisa usulkan yang kedua. Nah, yang kedua nih ya, saya pernah ngalamin waktu ikut program di Amerika. Waktu itu ya, saya ikut satu jaringan di Amerika. Dan singkat cerita, gagal, dan masuk pengadilan. Nah, karena dananya kurang, teman-teman ingat, ini contoh di Amerika loh ya, saya ngomong ya. Next kita bisa sampaikan ke IGM. Kira-kira teman setuju nggak? Nah, karena dananya kurang, pengadilan di Amerika, mereka putusin gini. Mereka ngecek masing-masing rekening. Contoh, si A,
deposit 10.000. Dan ternyata si A ini sudah withdraw 12.000. Artinya modal udah balik, udah untung. Maka si A sudah nggak berhak terima uang. Ya dong, karena udah balik modal gitu ya, maka udah untung. Dicek si B. Si B deposito 1.000 dan dia sudah withdraw 200. Nah, maka si B ini berhak terima maksimum ya 800. Yang penting modal kembali. Bisa paham teman-teman ya. Jadi ya nanti kita bisa rekomen KJM kita memprioritasin ya teman-teman yang belum balik modal. Oke, yang belum balik modal. Oke, bagaimana tanggapan Anda setelah Anda melihat video tadi? Dana yang dilaporkan oleh Sam itu adalah 270 juta, ya. Itu 270 juta itu ada dalam satu broker Sam Trade. Sementara yang dilaporkan CAD itu cuma 167 juta. Dan Anda tahu bahwa dana di Fin tadi disampaikan adalah 200 juta. Anda tahu 200 juta dalam rupiah itu berapa? Ya, sekitar 2,8 triliun rupiah, ya. Kalau kita kalikan kurs 14.000, fix 14.000, berarti sekitar 2,8 triliun. Tetapi kenyataannya kan dolar sekarang kan lebih dari 14.000. Pada saat Anda beli pun tidak mungkin pas di 14.000, ya. Mungkin saja lebih atau mungkin pada saat itu kurang, ya. Jadi saya asumsikan saja sekitar 2,8 triliun rupiah. Ya, jadi dana di Fin 888 itu adalah sekitar 2,8 triliun rupiah. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana bisa terjadi perbedaan antara yang dilaporkan oleh Sam dengan yang dilaporkan oleh Cat? Ya, Sam melaporkan 270 juta, sedangkan Cat itu melaporkan 167 juta. Bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan pembayaran jika terjadi perbedaan selisih harga seperti itu? Dia katakan tadi bahwa ternyata yang diprioritaskan adalah yang belum tarik modal terlebih dahulu. Nah, mari kita buktikan saja nanti. Apakah sekarang begini, kejadiannya ini sudah tanggal 3 Januari. Bahkan sampai sekarang sudah lebih dari 3 bulan. Ya, sudah lebih dari 3 bulan. Anda tidak bisa menarik dana Anda. Jadi, saya cuma bisa sampaikan kepada seluruh member Fin, ya, kepada seluruh member Fin, belajarlah dari ATG dan DNA tadi, ya. ATG dan DNA itu melaporkan member-member ATG dan DNA itu melaporkan para foundernya, ya. Mudah-mudahan member Fin juga melakukan hal yang sama, ya. Karena sudah banyak member ATG dan DNA itu yang dikembalikan uangnya oleh para leader-leadernya, ya, dengan jalan atur damai. Ya, sekarang bagi para member Fin, ya, Anda juga sebaiknya melaporkan para leader Anda, ya, supaya uang Anda bisa kembali. Belajarlah dari kasus DNA dan ATG tadi yang melaporkan para leadernya sehingga uangnya bisa kembali. Ya, walaupun mungkin belum semua ya, tapi setidaknya itu adalah hak Anda. Karena sampai saat ini saya lihat yang paling tidak pernah melakukan pergerakan itu adalah member-member Fin. Nah, saya tunggu pergerakan member-member Fin. Ya, mudah-mudahan bisa sama dengan para money game yang lain. Dan ingat, rekam jejak digital tadi itu sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh untuk mempengaruhi keputusan Anda di masa yang akan datang. Karena pada saat jejak digital itu ada, berarti itu sudah akan jadi pertimbangan besar buat Anda jika orang tersebut menawarkan bisnis yang baru. Apakah Anda masih mau percaya dengan bisnis tersebut? Ibarat kata koruptor, ya, koruptor yang sudah terbukti korupsi dan sudah pernah dipenjara. Saya bicara koruptor yang sudah terbukti korupsi dan sudah pernah dipenjara dan ternyata disuruh memimpin negara. Apakah Anda mau? Ya, silakan Anda menjawab sendiri. Oke, sekian dari saya tentang Fin 888. Silakan tulis di kolom komentar jika ada yang ingin dikomentari tentang Fin 888. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar broker yang ingin Anda review. Dan seperti biasa, salam pakar broker forex. Pilihlah broker sesuai dengan kebutuhanmu, jangan karena ikut-ikutan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.